Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'imanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama sekaligus pemberi materi, yaitu Al-Ustaz Rifai Abdul Ghani Murad, yang insyaallah beliau akan menyampaikan atau beri materi tentang kitab Usburiah. Dan juga yang saya hormati para jamaah, para rekan-rekan semuanya, yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa diberikan nikmat Islam dan iman, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu, masih bisa berkumpul di majlis taklim ini, dan kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita mudah-mudahan nanti akan menjadi saksi perjalanan kita atau kehidupan kita di akhirat nanti. Dan juga salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja pelajaran kita mulai, atau materi-materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz selaku guru kita, yaitu Al-Ustaz Abdul Rifai Abdul Ghani Murad. Waktu dan tempat kami persilakan. Tenang, ngomong ngewek tenang. Jangan Mas Abdul Murad datang. Dulu saya nanya ini nyampe mana nih ya materinya? Mana? Kita nggak mencatat nggak apa-apa. Baru pertemuan maksudnya nyampe mana kemarin ya? Hadis kedua. Tapi yang kemarin belum ya? Belum selesai kan yang kedua ya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'u Allahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala aidan man qara'a al-Qur'ana summa mata qabla an yastadhiru atahu malakun yu'adhibuhu fi qabrihi wa yalqallahu wa qad istadhara. Yang sama-sama kita hormati semua rekan-rekan jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan
keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa dikumpulkan dalam rangka ta'limul muta'allim. Sungguh ini merupakan satu perkara yang teramat penting, khusus apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepakuan ini teramatlah penting. Dan jangan pernah merasa saya udah bisa, saya udah mampu. Nah, ini kemampuan atau bisa tidaknya kita yang mengukur dulu. Jadi ketika kita membaca Quran kemudian lancar, bacaan itu udah pernah belum dites dulu. Ketika belum berarti belum bisa. Walaupun lancar, sebab baca Quran itu nggak kayak baca Quran, baca Quran kan barangkali masih salah nggak apa-apa. Tapi kalau Quran ketika kita salah fatal. Maka pentingnya kita, salah satunya ini yang mendominasi, mohon maaf, di kita ini banyak, baik itu remaja, baik itu yang kayak kita modelnya udah tua, merasa bisa membaca Al-Quran, tapi belum tahu ini benar apa salah, gitu ya. Maka coba kita koreksi mulai dari diri kita pribadi. Sudah benarkah bacaan Al-Quran kita? Tentunya ada mufatis. Mufatis itu adalah orang yang meluruskan bacaan-bacaan kita. Mobil khusus bacaan Fatihah, tahiyat minimal. Ini apa lagi membuat sholat bisa. Jadi jangan sampai kita masih baca Ghairil maghdubi. Ada maghdubi. Ada anta. Jadi ada. Oh, sampai fatal alamin. Enggak alamin. Ya, si alamin. Penting banget ya. Tahiyat bisa ada at-tahiyatul mubarakah. Enggak at-tahiyatul, enggak gitu. Ya, jadi satu itu. Jangan malu, jangan minder. Kita udah tua belajar Quran. Saya pribadi mohon maaf, masih ngaji ikro lagi saya, ibarat ikro lagi. Tahapannya saya bawa lagi. Ba. Begitu. Hanya sedikit ngomong saya. Ya. Ini kata saya pesantren udah lama gitu, udah bisa perasaan kan. Sejatinya kepada guru kita pernah dites ya, dan sang guru berbeda-beda. Ketika oleh pakar ternyata kita masih banyak keliru. Gitu. Kelirunya bukan fatal, memang kelirunya nggak fatal. Tapi ketika dibawa ke metode-metode yang lain kita masih ada kesalahan kekeliruan. Ini barangkali apalagi mama kita nggak pesantren, gitu kan? Butuh lagi kita untuk mengoreksi bacaan-bacaan kita. Maulah ngaji lagi Al-Quran dari awal, gitu ya, sama berarti apa semua. Walaupun katanya kita udah lancar, belum tentu dikoreksi oleh guru lancar, belum tentu. Saya lancar, tapi belum tentu di depan guru benar. Yang susah kan itu. Ini barangkali, maka yang semangat. Ada satu ucapan Rasul, man qara'al Quran tsumma mata qabla ayastadharu. Siapa orang yang belajar Al-Quran kemudian dia mati sebelum hafal betul bacaan Al-Qurannya, gitu. Atau al-malaku yu'allimu fi qabrihi, maka malaikat akan datang untuk mengajarkannya di dalam kubur. Wa yalqallahu wa qad istadhara, kemudian mengajarkannya di dalam kubur
akhirnya dia bisa menghadap Allah dengan kondisi betul-betul mahir membaca Al-Quran. Ini banyak ya. Maka jangan putus asa. Yang udah dewasa belajar lagi Al-Qurannya, belajar lagi, rapihkan lagi pembacaannya. Jangan cuma ngaji dengar, bukan cuma fikih. Bacaan khusus di Al-Quran itu adalah Fatihah dan Tahiyat. Itu pun penting banget. Ya, sebab menunjang daripada kesah dan tidak ada soal ya sampai belajar. Dan sebab saya juga dulu mah ya perasaan mahir baca Quran. Tiap hari ke kuburan mahir perasaan. Ternyata ketika kita dites masih ada kekeliruan yang memang perlu untuk dibenar-benarkan. Ini ya. Jadi coba kita semua belajar, jangan malu. Bahkan ketika kita belajar kemudian kita nggak mahir-mahir dalam membaca, dalam belajar, maka Allah nanti di dalam kubur bukan cuma Al-Quran doang, pelajaran yang lain akan memahirkan ketika kita bangkit. Ya, dan barangkali tentang sedikit kita supaya semangat lagi. Jangan kita merasa cukup daripada keilmuan yang sudah kita dapatkan, cuma ngaji lewat dengar atau ngaji tanpa ada yang disebutnya islah, tasheh kalau bahasa ininya tasheh. Tasheh itu dibenarkan. Lulus saja, lulus. Dan kita baru ngaji ingin beriman dan udah kan, nggak pernah nih coba aja depan, bocor, nggak lulus. Belum pernah kan? Iya. Jadi kita belajarnya kayak gitu. Ini hanya jamaah rahimahullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi semangat lagi baca. Selanjutnya kita masih dalam hadis kedua nanti sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'ala ta'ala lillahi ta'ala wa fatata inna haramin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa syukur jami syarul rasulai bin khususun anbiya wa wa syukur jami nabi ta'ala dan syarul rajilani wa makram jannah kitab Syekh Muhammad bin Al-Badr wa Syekhina نبعنا بعلوم وسرور الأنوار ويعود الأبد مولانا شيخ له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ila dan ada ini cerita satu kisah. Anna rajulan mata ala Musa alaihissalam maka rawun nas gusluhu wadabnuhu di paskihi. Udah belum ya? Mengamal. Sungguhnya seorang laki-laki telah meninggal di zaman Nabi Musa dan manusia enggan mau memandikannya. Betul? Belum. Ini ya benar. Jadi ada di zaman Nabi Musa, kita langsung terjemahkan bahwa ada di zaman Nabi Musa seorang laki-laki meninggal, tapi manusia itu malas, nggak mau untuk memandikan badanmu dan menguburkan di paskihi karena pasek, karena tukang hujat lah, judi ada di dia, zina ada di dia, tukang bunuh ada di dia semua pokoknya benar. Ya. Fa'akhadhu bi rijlihi wa tarahu bil mazbalah.
Kemudian saking jembernya melihat kelakuan orang model begitu, nggak ada kebaikannya sama sekali. Sampah masyarakat ketika meninggal nggak diaku. Sampai saking keselnya manusia yang ada di situ, masyarakat ditendangin matikan sampai ke tempat sampah. Orang dikubur nggak mau, mandiin apa lagi? Kuburin nggak mau, kita aja tempat sampah dibuang. Kan dibuang pakai tangan, masih mendingan kita kalau mungkin mati aja pakai tangan masih mau. Ini tendangin bro. Saking kumbur sama orang. Biasanya baru kemaksiatannya luar biasa. Para apa aja masa maksiat kita makan. Iya. Mabuk di dia, suci di dia, zina di dia. Apalagi? Oh semua di dia ada macam. Membunuh di dia. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam wa dan berkata, ya Musa, hai Nabi Musa, mata rajulun fi mahallatin fulan fil mazbalah. Nabi Musa telah meninggal seorang laki-laki di tempat di tempatnya si Anu, di tempat sampah. Bahwa wali min auliyai, dia adalah kekasih daripada kekasih itu. Meninggal orang yang dipandang sama orang itu buruk, enggak ada manfaatnya. Tapi kata Allah, ente datang ke sana, dia adalah kekasih saya, kasih Allah. Kemudian bagaimana? Walam yaksiluhu walam yakfinuhu walam yadfanuhu. Tidak ada yang memandikannya itu laki-laki, tidak ada yang mau ngapainnya itu laki-laki, tidak ada yang mau menguburkan itu laki-laki. Masyarakat dari mau urusin itu mayit. Fadhhab anta fagsilhu waqfinuhu wasalli alaih. Maka sekarang kita berangkat, mandiin dia, kemudian kapanin, kemudian sholatin. Ditugaskan Nabi Musa untuk mencari laki-laki yang tadi meninggal yang memang kaum masyarakat dipandang buruk, suruh dipandiin, kapanin, sholatin. Baca Musa alaihissalam datil kalmah mahalati. Maka datang Nabi Musa alaihissalam kepada tempat bahasa Allahum anil maiti. Kemudian bertanya kepada masyarakat tentang itu mayit. Maqalu law mata rajulun fi sifati kadza wa kadza wa innahu kana fasiqan. Telah meninggal, maka ditanya kepada masyarakat tentang itu mayit. Kata masyarakat, ada yang sini, ada yang mati, ada yang sini. Oh ada yang mati, cuma orangnya begitu, tukang mabok, tukang gila, tukang bunuh, tukang segala macam. Oh soal tempatnya, ya, dia menjadi lana ke masyarakat ke. Ya, wa inna kana fasiqan orang fasik. Bahwa lain namakan di mana tempatnya? Kata Nabi Musa, fa inna Allah Ta'ala auha ilayya di ajlihi. Saya datang jauh-jauh kemari menanyakan itu mayit karena Allah utus saya buat nanya itu orang, buat ngurusin itu orang. Jauh-jauh Nabi Musa diutus oleh Allah ke satu kampung buat ngurusin itu mayit. Padahal mayit itu dipandangnya adalah orang yang tidak baik. Maka ketika Pakola Faklamuni maka Tajabu Falamma ra'a Musa alaihissalam Matruhan fil majbarah. Maka tolong kasih tahu aku di mana tempatnya. Ayo kalau pengen tahu benar di bawah itu tempat sampah. Ada itu mayit di tempat sampah. Wa akhbarahun nas ansui af'alihi. Maka manusia mata memberikan kabar tentang kejelekan-kejelekan itu orang. Nah itu sudah meninggal di depan mayitnya sendiri, dia menemukan merkosa si Anu. Dulu pernah malik BAN, pernah malik motor si Anu, wah segala macam. Kejelekan tentang mabuk segala macam dikasih tahu.
tentang kejadian itu lagi Naja Musa Rabbahu, tapi Nabi Musa penasaran, kata Allah itu wali, kata Allah itu ada kekasihnya, tapi kata manusia ini pada umumnya mengatakan orang yang jahat, orang fasik. Maka munajat Nabi Musa kepada Allah, Ilahi amartani bidaknihi wa salati alaihi wa qawmu yashhaduna alaihi syarran. Ya Allah, ya Rabb, Kau menyuruh aku untuk memandikan, mengapankan, mengurus ini mayit, tapi orang-orang masyarakat semuanya mengatakan tentang kejelekan ini orang, tentang jelek ini orang. Fa'anta a'lamu minhum, maka sesungguhnya kau lebih pantas, lebih mengetahui untuk terhadap daripada mereka masyarakat untuk memuji ini lagi. Nanti apa sebabnya yang membuat ini laki-laki menjadi kekasih Allah? Ta'ala, maka Allah menjawab, mewahyukan ilahi kepada Nabi Musa, ya Musa, sodaqo qawmu fima haku anhu bin su'i af'alihi ghayra annahu tashtaqu ilayya inda wafatihi bisalasati asya. Benar Musa, itu orang memang orang bijak, orang memang gak punya kebaikan, enggak punya kebaikan sama sekali. Ngaji orang pernah, sholat orang pernah, kerjanya mabuk, gitar, segala macam. Ya. Benar itu kata orang masyarakat benar. Cuman dia ketika mau meninggal minta tolong kepada saya 3 perkara. Mana? Sedangkan kata Allah, lau sa'ala biya minni jam'al buddimin minal khalqi aqaituhu. Ini bagaimana? Andai kata orang yang berdosa semua, bahasa Indonesia sedunia orang berdosa semua, yang berdosa ini minta ampun, minta tolong ke Allah, tolong memang dia tolongin, itu bangga Allah. Nah kita mau coba kira-kira ini baru punya sifat begitu, punya sifat begitu, sifat model Allah kasih sayang, pengampun, kita mah baru ngomong gini udah mau ampun bos. Tuhan siapa? Tuhan aja mau pengampun, kita berani dan punya sifat pengampun aja. Sengaja katanya kita mau menjemput ditinggalin mantan gitu ya, putusin, dicaci maki, kemudian besok-besok minta maaf kita, maaf balikan kata salahnya ngomong apa cuman maafin gitu. Kalau kata Gus ya lupa sih kagak, cuman maafin dia. Tetap mau bisa lupa tapi maafin harus. Nah kemudian setelah itu Allah ampuni pasti. Pakai pala hamu. Maka bagaimana saya tidak mengampuni orang-orang yang seperti itu? Wafat salah nafsi wa ana arhamur rahimin. Yang sungguh telah meminta kepada diriku, sedangkan aku adalah zat yang paling pengasih. Makanya sifat Allah itu sifat penyayang, apa itu sayang, amanat lagi. Jangan juga dipukulin anaknya. Ya saya alhamdulillah kalau yang ngaji atau kalau ini. Ya, dulu mama saja kalau gaya badan awas. Sekarang madrasah. Saya doain terus. Apa bro? Kemudian itu jangan sekali googling ya, yang dibentak-bentak kasihan. Ya, kita belajar memakai jurusnya kasih sayang. Kamu siapa? Kudu akur harus pakai, jangan dua pilih. Jangan belum jangan apa kita mau. Kalau masuk jangan masuk terus kan kayak pemburu saya. Salah saya bantu dia ini orang yang sama siapa yang masuk. Bunglon gitu. Waktu saat masuk, pesona masuk. Kemana golongan masuk? Pemilihan kayaknya Prabowo masuk ya masuk. Terus. Jadi apa intinya enggak punya sifat benci sama orang, sama sebagai senang orang. Ya, itu yang hebat, maka kita belum bisa menjadi orang yang seperti itu. Qala Musa, maka berkata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa ma salah satu apa tadi permintaan
tadi laki-laki. Kalau Allah Ta'ala lama dan wafatuhu, ketika sudah dekat wafat itu laki-laki kola berkata itu laki-laki, ya Rabbi Tuhanku, anta ta'lam, engkau lebih mengetahui, engkau tahu ini daripada aku, ini kuntu irtakab ini kuntu irtakabul ma'asi, sesungguhnya aku ini adalah pembuat dosa. Waktu itu akrahu, dan saya pun gak senang sama dosa ini sendiri. Akrahul maksiat, saya gak senang maksiat dalam hati, pengennya mah gak berbuat maksiat, tapi mau kata apa tuh gitu. Kalau ibarat orang-orang, saya udah masuk lingkaran kata berapa gitu kan. Gak mau saya korupsi, saya cuma untuk ke lingkaran aja, saya pengen bener salah, akhirnya ke bawah. Bukan pengen, sebenarnya nggak pengen, cuman karena lingkungan jadi ke bawah. Nggak pengen saya mabuk deh, cuman berat ninggalin temen, gitu kan? Ini nggak pengen. Atau lingkungannya begitu semua, teman-temannya begitu semua. Nah kata dia tuh, di kalbi di dalam lagi di jamaah bisa satu hisori hatta yatakul masih makro. Tetapi ada 3 perkara yang membuat senantiasa aku jadi maksiat lagi, bertobat maksiat lagi, gitu kan? Serta sebenarnya hati saya benci hawa nafsu. Yang pertama hawa nafsu, kemudian rofi kusuk, kemudian teman yang jelek, wa iblis la'natullah, kemudian iblis la'natullah. Ini 3 ini. Maka bagusnya kalau kita berteman sama yang kurang bagus, belajarlah menghindari orang-orang yang kurang bagus. Hindari sedikit. Pajangan mah tukang anu bae dia ngomongin di orang. Mundur. Selaka demi selaka. Jangan tukang bomba. Mundur. Jangan sampai kita mau mendengar orang yang ada dong. Sering ada kadang-kadang. Ngomongnya. Seolah-olah kita dibentur-benturkan, jangan mau kita jadi orang yang diadu domba, dibentur-benturkan dengan si A, si B, si C. Ustaz A ngomong tentang Ustaz A, kejelekan. Kemudian ini ngomong ke sana, dibenturkan kan? Saya ngomongnya Ustaz apa, dibenturkan ke sana. Si ini ngomong ke saya begini tentang si A. Terus kemudian otomatis terpancing saya ngomong kejelekan orang. Dia datang lagi ke sana ngomong kejelekan, biar saya ngomong dibenturkan aja. Jadi apa namanya juga masih dong. Jangan sampai kita mau dibenturkan model begitu. Ada kadang-kadang. Maka saya kadang-kadang ketika ada mendengar kejelekan saya terdengar, udah siapapun itu nggak peduli. Doa ya gitu. Jadi nggak kesal orang yang ngomong itu, kadang-kadang yang kesal adalah yang membenturkan itu. Itu kan dia nggak didomba. Ya kan? Contoh, si Anu ngejelekin saya lewat si Fulan. Si Fulan bilang si Anu tuh ngomong jelekan saya. Itu adalah membenturkan saya dengan itu tukang didomba ini. Nggak kerasa kadang-kadang kita tapi malu. Itu nggak boleh, jangan dibentur-benturkan kok. Ya, bagi kita sama-sama bagus. Ini jadi harus bisa jangan sepancing sama orang yang suka bener-bener. Juga ada gitu kan bahasa kita ngomong kejelekan si Anu, ngapa seketika diomongkan si Anu disampaikan omongan saya yang ngomongkan kejelekan umpamanya disampaikan ke si orangnya, itu berarti kan nggak dicoba apa kalau benar itu. Seolah-olah supaya kita mau mereka ribut, jangan ini satu. Loh, jadi gak mau sebenarnya berbuat maksiat ini. Gitu. Cuma karena 3 ini musuhnya hawa nafsu, pengen ngomong orang, pengen berbuat kejelekan. Maka hati mah menolak. Jadi sebenarnya semua hati nurani orang gak mau kan maling. Hati nurani orang sebenarnya nggak mau berbuat kejahatan, nggak mau bunuh orang. Terpaksa setan yang mojok-mojok. Nah ini punya hati model begitu ya. Wahada salah satu hal. Kemudian
Inilah 3 alasan. Al-Aqidni fil Al-Faituni fil maksiat, sehingga saya melakukan maksiat. Fa innaka ta'lam, sungguhnya kau lebih mengetahui ya Allah. Walaupun orang tak tahu, pada hati saya sendiri pengen buat baik, tapi karena saya lingkungan seperti ini, jadi aku, maka engkau lebih mengetahui apa yang saya ucapkan. Fakirni, maka ampunilah saya. Yang kedua, munajat ini laki-laki sebelum mati. Wasanya berkola ya Rabb, hei Tuhanku, innaka ta'lamu bi an yartakabul ma'asi, sesungguhnya saya yang berbuat maksiat. Wa kana maqami ma'al pasti fiskoti walakin aku sahabatus sholihin. Ya Allah, saya tukang maksiat, tukang tonjok orang, tukang nabrak orang, tapi hati saya sebenarnya karena itu lingkungan saya. Tapi kalau andai kata ada orang soleh, saya lebih membela orang soleh. Ini minimal nih. Ya, ada banyak sedikit orang preman, orang jahat, tapi lebih ada seorang yang benar dilecehkan, orang soleh dilecehkan, barangkali paling depan. Nah ini, ya, ini kecintaan yang minimal ada cinta sama orang soleh. Berarti dia ada cinta sama orang soleh. Walaupun bukan benar, walaupun masih berbuat dosa, tapi dia punya rasa cinta dengan orang soleh. Maka penting, walaupun kita belum benar, gabung orang soleh. Itu gabung. Aduh, saya hidup ini, ya ampun, jangan begitu. Ya, hanya gabung orang soleh dulu. Maka mumpung masih ada orang-orang soleh, apalagi di sekitar kita ada yang dekat sekali, yang sampai ntar lagi yang kita merapat. Bagi belum benar ke, bagi belum mau ngaji, yang penting mau dekat betul. Ya jangan dijauhi. Hatta law istakbalani, bahkan andai kata katanya ada 2 laki-laki soleh dan orang benar, orang yang benar soleh sama orang yang kagak benar menghadap ke saya membutuhkan sesuatu, maka saya akan berikan sesuatu itu yang orang yang soleh. Pokoknya nih ada permintaan yang satu, walaupun juga tukang orang jahat, tukang maksiat, tukang sholat, yang satu minta supaya datang ke masjid, pangbenarkan masjid, yang satu pangbenarkan tempat maksiat, dia lebih belok untuk sholat. Itu kiri, cinta berarti dia ada cintanya. Oh mungkin seperti berbagai kegiatan, ya, dia masih ada cinta. Hormati yang kayak gitu ya. Nah itu dihormati. Kemudian itu munajat moral. Maka dia lebih mendahulukan orang yang soleh daripada orang yang soleh. Satu cinta, kedua cirinya andai kata dia memang benar-benar mendukung orang soleh, kalau ada yang butuh orang soleh dulu. Nah ini hadirin jamaah rahimahullah. Bahkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan dari Wahab bin Munibah, munajat itu begini, ya Allah ya Rabb, ampuni saya. Wafarta dunubi ya perahu awliya. Ketika kau mengampuni dosaku, maka kekasih-kekasih dan para nabimu akan senang. Setan binasa. Ya. Ketika Allah ampuni orang itu maksiat, Allah ampuni dosa saja. Ketika mau mati, wali senang wali mah. Alhamdulillah umat Rasulullah masuk surga. Umat itu sayang umat. Sepasek apapun wali tetap mual apa namanya itu. Sesepasek apapun orang itu tetap sayang, mual benci. Maka walaupun katanya dia umur 80 tahun segala macam, tetap dia sayang. Bagaimana caranya untuk menyayangi dia? Nah, ketika dia harus tobat di akhir, maka wali Allah kalau diampuni bakal senang, tapi setan bakal belangsak sebab pengikutnya nggak ada. Wah, diampuni lagi mau gitu kan? Gua pengikut dan berarti jadi kurang dong. Nah,
belakang setan dan musuh Allah. Kalau Allah bisa, maka setan senang. Kalau Allah masih di neraka, maka setan senang. Nabi Musa sedih sebab Nabi Musa saya umat saya jelek-jelek begini, sebab saya begini. Saya umat Rasulullah. Ngaku. Maka kata beliau, guru, pengakuan itu artinya dari bawah. Kita nih tukang segala macam. Saya yakin mulia sama Rasulullah sebagai umat. Nah, ketika kita berbicara itu pengakuan itu, ngaku nggak kita umat Rasulullah? Ngaku nggak saya manusia? Ada satu kisah sampai beliau bicara anak asra, padahal belum pernah ketemu sama Kiai. Tapi ketika berbicara tentang Kiai itu guru saya. Selalu begitu. Padahal belum pernah naik haji, belum pernah ketemu, datang dia belum pernah. Tapi ketika menyebut ada yang mengenal beliau, itu guru saya. Enggak lama dapat hidayah, ternyata bisa sampai jadi murid beliau. Itu minimal ada pengakuan dulu dari bawah. Bahasa beliau itu, jadi pengakuan bukan dari atas dulu. Kalau kita pengen diaku murid sama Tua Jabir Qadir, aku dulu, saya murid Tua Jabir Qadir nih. Buktinya saya melakukan baik. Saya muridnya guru pulang, buktinya saya telah mengikut beliau dan lain sebagainya. Ya, itu pengakuan dari bawah. Saya mau Rasulullah, buktinya saya mau sholat, saya mau salawat, gitu kan? Saya mau ngaji. Maka ini pengakuan dari bawah. Maka setan tadi kalau anda nggak diampuni, para wali merasa sedih, setan senang. Nah dengan inilah munajat maka Allah ampuni semua dosa-dosa laki-laki yang tadi dengan munajat yang tadi. Maka liman qara bidan min baina yadayhi wa hadzal qata aqarru bidan min faqafar lahu. Siapa orang yang mengaku tentang dosanya pribadi, mengaku dosa kemudian minta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Yang penting ngaku dosa. Ini yang salah kan kadang kita ngaku dosa, ngaku salah. Jelas salah, orang udah salah. Udah tahu kita teh nggak benar, masih ngaku kan benar. Ya buktinya ketika disalahkan orang masih protes, kan nggak mau ngaku kesalahan, sulit ini orang. Maka kalau kita belajar masih ngaku salah, cepat bisa. Kita belajar kalau ngaku salah, kondisi bisa. Bagaimana? Ya itu udah mau ngaji lagi kalau bisa, salah yang salah, gitu kan? Gitu. Jadi kalau belajar mengaku, kalau salah mengaku salah. Ini dia. Jadi bagusnya. Maka ini kembali kepada hadis awal, orang yang berdosa mengaku atas dosanya kemudian tobat, maka Allah akan ampuni. Itu lebih baik di hadapan Allah daripada orang yang ahli ibadah, banyak amalnya, banyak ilmunya, tapi memutuskan rahmat Allah. Tahu nggak? Memutuskan rahmat Allah ini. Malah anak orang udah mau masuk ke dia mana? Neraka. Nah, neraka iya. Ya, tuh. Bukan. Ya, yang diponis Allah. Nah, mudah-mudahan masuk surga. Wah, puasa kebetulan ya Allah, singkotan dia. Itu kan enak juga. Bukan buang yuk ini kalau sudah nafsu pada kita nggak pakai bisa kenal kita mendapat hidayah oleh Allah, maka beruntung jaga hidayah mau lagi. Jangan dibuat orang yang gak ngaji maka dia mah jangan. Mudah-mudahan besok mau ngaji ini ya, mudah-mudahan besok mau dapat hidayah. Jadi sehingga Pak nggak ada memandang diri ini lebih baik daripada orang. Jadi kalau kata siapa namanya almarhum Syekh, jadi orang baik bagus terasa baik tapi bahaya. Kurang bagus. Jadi orang baik itu harus bagus, tapi merasa baiklah dan agak ini ya. Jadi belajar kita ini untuk menata hati kita agar senantiasa jadilah orang yang tawadu atau jadilah orang yang mengalah. Ya, jadi yang
kampung-kampung imut, kampung-kampung imut kita alami sama yang ina mengungkapkan ya la haula wala quwwata. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya besok kalau haji selesai hadis yang keenam kita ketiga mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah kurang. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana wa lakina wa rabbana subhanallahi wa muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa mu'minat wa mu'minat. Allahumma shalli ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iqbal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa?